Pertanyaan selanjutnya dari Ayu Windari. Ayu Windari bertanya, apa yang diramalkan dalam tahapan forecast dan bagaimana manajer mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Jadi dalam tahapan forecasting dapat kita baca ya. Yang pertama kita tentukan dulu kita ingin meramal. Kita melakukan forecasting menggunakan model peramalan, itu tujuannya untuk apa. Kemudian kalau misalkan tujuannya itu untuk bisnis, berarti kan pasti ya goalnya itu adalah profit. Oke, nah itu yang diramalkan. Kemudian yang kedua, profit itu datang dari apa? Penjualan produk. Berarti kita cari jumlah, kita ramalkan jumlah barang dan jasa yang akan kita prediksi. Kemudian yang berikutnya, tentukan horizon waktu perkiraan. Nah ini penting, karena dalam model forecasting itu selalu time series. Jadi peramalan itu kan selalu, kalau kita namanya meramal nujum, itu selalu melihat ke masa depan gitu ya. Kalau peramalan itu bukan melihat ke belakang. Kalau belakang itu adalah sejarah histori, tapi kalau forecast itu selalu ke depan. Nah, pilih waktu yang bagus. Misalkan per bulan, per tahun, kemudian per hari, tergantung dari data yang kita miliki. Kalau data yang kita miliki terbatas, maka kita bisa perpanjang time seriesnya menjadi per tahun. Tapi kalau data kita miliki itu cukup lengkap, artinya per bulan itu datanya itu tidak ada yang kosong, selalu ada, kita time seriesnya bisa menggunakan data per bulan. Kemudian yang keempat, kita pilih model peramalan. Model peramalan ini harus sesuai dengan data yang kita miliki. Misalkan kita ingin meramalkan jumlah penjualan produk untuk 12 bulan ke depan. Nah, karena yang diramalkan itu adalah jumlah penjualan produk dan itu adalah satu variabel, maka cukup model yang digunakan itu cukup regresi linear saja. Regresi linear single regresi linear atau regresi linear dua variabel. Yang pertama jumlah penjualan, yang kedua time seriesnya. Kemudian yang berikutnya, kumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat peramalan. Nah, ini juga penting ya, data-data ini akan berkaitan dengan model yang akan kita pilih. Itu yang terpenting ya. Jadi akurasi model, kita tahu ya semua model di dunia ini adalah salah. Tetapi akurasi model itu dapat ditingkatkan berdasarkan data yang kita miliki. Data yang kita miliki sesuai dengan model yang kita gunakan. Kemudian yang keenam, validasi model peramalan. Jadi artinya validasi itu adalah model yang sudah kita susun, kemudian kita coba lagi ke data yang kita miliki. Misalkan ya kita sudah membuat model selama 1 tahun untuk prediksi penjualan, diperoleh persamaan Y sama dengan 30X plus 5 ya, dimana Y itu adalah jumlah penjualan produk, X itu adalah waktu. Nah, model seperti ini kemudian kita coba lagi ke data yang kita miliki, misalkan ke bulan pertama, bulan kedua, yang data yang sudah ada, apakah rumusnya sesuai atau tidak dengan data yang kita miliki. Itu namanya validasi model. Nah, ada banyak sekali model teknik-teknik di dalam validasi model, tapi yang paling sederhana adalah kita mencoba model yang kita miliki kepada data yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya, buat perkiraan dan terapkan hasil. Jadi ini di dalam tahapan model forecasting yang harus kita lakukan itu adalah yang terpenting, kumpulkan data berdasarkan time series. Kemudian time seriesnya, kalau misalkan datanya itu lengkap, time seriesnya bisa per hari atau per bulan. Tapi kalau datanya itu adalah kasar, maka lakukan per tahun. Kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan atau memilih model yang sesuai dengan data.